Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang melihat video ini. Perkenalkan, saya Devina dari Institut Teknologi Kesehatan Bali. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan terapeutik atau therapeutic relationship. So, jangan di skip videonya ya. Tapi sebelum kita mengetahui tentang hubungan therapeutic relationship, kita harus tahu dulu nih tujuan dari pembelajaran ini. Nah, yang pertama kita juga harus mengetahui definisinya apa sih hubungan terapeutik itu. Kemudian kita juga harus tahu kepentingannya untuk kita sebagai perawat dan juga pasien itu apa. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajarannya, kita akan masuk nih ke definisi therapeutic relationship ini. Therapeutic relationship ini artinya hubungan interpersonal yang dilakukan oleh perawat dan klien. Namun, dititik beratkan pada usaha perawat dalam memenuhi kebutuhan psikososial intervention. Therapeutic relationship ini sendiri dilakukan oleh dua orang, di mana perawat dan juga klien dengan tujuan kesembuhan, terapi, dan juga memenuhi emosional dan psikologinya. Dalam hubungan terapeutik ini juga, perawat menggunakan dirinya sendiri untuk melakukan hubungan terapeutik. Perawat juga menggunakan komunikasi yang baik non-verbal maupun verbal untuk menjalin hubungan dengan klien demi kesembuhan klien. Jadi ingat ya, peran kita sebagai perawat ini memfokuskan pada kesembuhan klien. Nah, dalam hubungan terapeutik ini juga ada hal yang harus diperhatikan, seperti memahami adanya hubungan antara perawat dan juga klien. Hubungan ini juga bersifat foundation dari asuhan keperawatan atau disebut dengan dasar dari asuhan keperawatan. Dan hubungan ini juga bersifat mutual yang artinya saling mempengaruhi. Kemudian kedua pelaku ini juga harus saling mengenal keunikannya masing-masing dari secara pribadi maupun status kita sebagai manusia. Kemudian perawat juga harus benar-benar memahami apa perannya dalam hubungan antara perawat dan juga klien ini. Nah, dalam hubungan terapeutik ini ada beberapa kondisi yang penting banget yang harus kalian kembangkan. Yang pertama ada rapport, kemudian trust, kemudian respect, genuineness, dan empati. Nah, yang pertama ada rapport. Rapport ini merupakan kesan pertama yang diberikan klien setelah melakukan kontak pertama dengan kita. Dan rapport ini biasanya muncul karena adanya perasaan menerima, persahabatan, rasa suka tanpa adanya penilaian negatif dari klien. Contohnya seperti kita tersenyum kepada klien, menanyakan kabar, menanyakan keadaannya, kemudian menjawab pertanyaan klien dengan cerdas tanpa menyinggung perasaan dari klien. Nah, yang kedua ini ada trust atau kepercayaan. Ini merupakan fondasi dalam hubungan terapeutik. Kepercayaan ini harus kita dapatkan dari klien. Itu sebabnya perawat juga harus bisa melakukan BHSP kepada klien. Apa sih itu BHSP? BHSP itu adalah bina hubungan saling percaya kepada klien. Kemudian untuk mendapatkan kepercayaan dari klien, perawat juga harus melakukan caring. Contohnya itu seperti apa? Selalu ada saat klien membutuhkan, menepati janji, jujur, dan bisa menyimpan rahasia dengan baik. Nah, yang ketiga ini ada respect, yaitu sikap di mana kita mempercayai nilai diri seseorang walaupun dia ini memiliki tingkah yang sulit kita terima. Misalnya, setelah kesan pertama ini dia menunjukkan sikap yang tidak suka kepada kita. Kita sebagai perawat tidak boleh marah, tentunya kita juga harus menghormati respon dari klien. Beberapa sikap yang bisa kita tunjukkan sebagai rasa hormat kita kepada klien seperti menyapa pasien, memanggil nama pasien, menjawab semua pertanyaan pasien walaupun kita sedang sibuk, dan menyediakan waktu untuk pasien. Nah, yang keempat ada genuineness. Sesuai namanya, sikap ini adalah sikap apa adanya dari seorang perawat, di mana perkataan itu sejalan dengan perilaku dan juga perbuatan kita. Ingat ya, sikap apa adanya ini adalah salah satu sikap yang mampu mengantarkan kepercayaan klien kepada kita. Nah, yang terakhir ada empati. Empati itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bisa merasakan apa yang dia rasakan. Ingat ya, simpati dan empati itu berbeda. Simpati itu adalah belas kasih sayang yang kita rasakan ketika orang lain mengalami musibah. Sedangkan empati itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah hal yang dapat kita rasakan.
Dan empati ini harus bisa kita tunjukkan melalui kata-kata dan harus kita ekspresikan melalui perilaku atau perbuatan. Nah, itu dia nih sedikit materi tentang hubungan terapeutik. Apabila ini membantu, komen di bawah ya, like juga, dan juga jangan lupa subscribe. Saya Devina Atta, salam ITK Bali, sampai jumpa.